Masih baik ya keadaan kita, kabar kita baik. Kita masih di Kota Batam dalam rangka acara Sun. Iya. Sun atau San ya? Sans. Oh, Sans Batam. Bacanya Sans bukan Sun ya. Iya dok, di hari ini ada sesuatu yang menarik dok yang harus kita diskusikan, yakni barangkali ini menjadi permasalahan bagi sebagian orang, terutama perempuan, soal selulit dok. Ya betul, ini topik yang anget ya. Pertama-tama supaya kita jangan ketukar dulu, selulit itu bukan stretch mark. Ya, jadi kalau stretch mark itu yang biasanya kalau dia kurus kemudian menjadi gendut terus ada garis ungu merah kemudian pelan-pelan menjadi putih di sekitar perut atau paha. Selulit itu nggak selalu kentara kalau grade-nya belum tinggi. Jadi pasiennya harus berdiri dan harus dilakukan tes cubit. Nanti kelihatan yang menggelembung-gelembung, nah baru itu menggelembung dan turun, baru itu yang namanya selulit. Ini tipikal orang Indonesia. Pokoknya apapun selalu ditanya, dok tantangannya apa gitu. Kalau pasiennya orang Indonesia bagus sekali, sangat mengerti peran nutrisi pada segala macam penyakit. Karena kebetulan saya dokter spesialis gizi. Nah jadi tentunya ada kok ditanya ada makanan enggak yang berpengaruh ya, karena tentu kita sudah tahu secara umum kita harus menghindari makanan yang banyak gula, itu kita udah tahu. Dan kalau kita mempunyai kesempatan ada baiknya kita melakukan tes food intolerance atau tes food hypersensitivity sehingga kita mengetahui makanan apa yang kira-kira menyebabkan chronic inflammation sehingga menyebabkan adanya cairan yang terekstravasasi dan menimbulkan cairan-cairan yang harusnya tidak ada di daerah tersebut. Sebetulnya prinsipnya kan sama kan, selulit itu kronik inflamasi yang nanti arahnya menjadi juga aging proses ya. Jadi makanan-makanan yang mempercepat penuaan tentunya juga tidak bagus dan menimbulkan peradangan tentunya tidak bagus untuk selulit. Ya jadi misalnya tadi udah disebut ya jangan makan yang banyak mengandung gula, apalagi kalau gulanya digoreng bersama dengan protein ya. Itu misalnya ayam goreng dengan saus tomat atau iga bakar dengan madu, hal seperti itu. Nah makanan-makanan yang bagus untuk makanan yang berlawanan, yang banyak serat ya, dengan banyaknya kandungan sayuran dan memperbanyak protein, dan makanan-makanan yang mengandung kolagen ya, seperti itu. Jadi sebetulnya benar, karena dia ada hubungannya dengan massa lemak, ada hubungannya dengan hormon estrogen. Dimana apabila hormon estrogen ini berlebihan, kita lihat wanita itu bawahnya akan besar, atasnya kecil, ya, tapi bagian pinggul ke bawah besar. Ini tentunya akan lebih prone terhadap selulit. Tapi bukan berarti orang yang kurus kering langsing tidak ada selulit, ya. Jadi itu bisa terjadi juga, dan biasanya selulit pada orang kurus ada di daerah pantat ke bawah dan paha bagian belakang. Ya tetap bisa ya, nggak harus yang gede, karena selulit ini sebetulnya ada pada 90% wanita. Sebetulnya air putih itu penting ya. Kalau kita bahas tentang stres, air putih juga ternyata secara indirect dapat mengurangi stres ya. Dan air putih ini sangat bagus untuk membantu proses detoksifikasi tubuh. Ya, nomor satu kalau untuk mengurangi untuk menghilangkan berat ya. Karena prinsipnya adalah tentunya kita tidak boleh menambahkan makanan yang mengakibatkan peradangan. Jadi misalnya kita tahu ada omega, makanan mengandung omega 6, makanan mengandung omega 3. Nah kita itu harus memperbanyak omega 3-nya. Misalnya ikan-ikan di laut dalam, ya seperti itu ya. Kemudian biji-biji seperti chia seed dan sebagainya. Juga tentunya kita harus tetap memperbanyak serat, tetapi tentu rekomendasi, dan makanan mengandung kolagen, tetapi tentunya rekomendasi ini tidak bisa untuk semua orang ya, karena ada orang yang kalau makan serat banyak dia menjadi kembung
Nah, jadi kalau mulai membahas soal makanan, makanan ini sifatnya personalized. Jadi sebaiknya penyelesaiannya juga dengan personalized. Mungkin kata menghilangkan kita hilangkan ya, kita harus bilang menyamarkan, mengurangi, karena tidak ada yang permanen ya. Meskipun kita melakukan tindakan bedah pun, yaitu dengan melakukan subsisi, di mana jaringan selulit itu kan ada jaringan-jaringannya. Nah, jaringan-jaringannya dipotong pun tetap aja apabila dia dengan bertambahnya umur ya, dengan dia kurang gerak, dengan tadi pola hidup yang salah, itu juga tidak permanen ya, tapi tindakan estetik tentu sangat banyak. Jadi mulai dari penyuntikan ya, kita kan melakukan beberapa jenis yang mungkin secara gampang disebut mesoterapi, walaupun mungkin tindakannya tidak mesoterapi per se, tapi itu disebut mesoterapi. Setelah itu tentu ada beberapa alat-alat ya, energy base yang dapat digunakan untuk selulit. Kemudian tentunya ada topical cream ya, yang juga bisa dipakai untuk membantu selulit. Massage tertentu, manual lymph drainage, dan kemudian juga tentunya koreksi hormonal. Sebetulnya itu relatif dari stadiumnya pasien. Ya tentu yang lebih berat, kadang-kadang, tapi gini, justru yang lebih berat kadang-kadang sering melihat hasil lebih cepat. Karena kondisinya jelek banget. Ya, dan tergantung dari pola hidupnya. Tetapi rata-rata yang saya tahu di praktek saya adalah biasanya setelah 4 kali sampai 6 kali perawatan, kira-kira 4, 6, 12 minggu baru terlihat lebih permanen ya. Lebih permanen tidak berarti permanen. Nah, tentunya itu tetap setiap pasien itu wajib konsultasi ya. Jangan beli alat sendiri, dicoba sendiri di rumah. Karena sekarang banyak sekali alat-alat yang bisa dipakai untuk home use. Saya oke dengan pasien membeli alat sendiri, tapi mungkin sebaiknya ditanyakan dulu. Baik, kalau begitu dokter, terima kasih atas advice-nya di hari ini. Mudah-mudahan para pejuang selulit ini bisa semakin percaya diri dengan kondisi kita. Betul, itu namanya pejuang, betul. Terima kasih banyak Anti-Aging Deputy. Oke, itu topik tentang selulit, dan bila ada topik-topik lain yang ingin dibahas dan merasa tertarik, silahkan komen di bawah. Buat yang belum subscribe, please subscribe dan share and like. Terima kasih.